Konfirmasi positif COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh terus bertambah. Hingga Selasa 6 Oktober 2020, Berikut pukul pernyataan 12 juru bicara waktu penanganan Indonesia Barat. COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona dapat Data yang sembuh sama dalam menunjukkan 24 bahwa ada Hal itu dapat penambahan terjadi pasien bila sembuh dari imunitas tubuh sang COVID-19. penyidap Orang yang terbiasa dalam dengan terpapar virus virus corona corona diketahui kini sudah Aku menyatakan COVID itu memang benar-benar ada, teman-teman. Dan gak mudah melawan virus ini. Virus ini bisa menyerang ke semua organ tubuh kita. Semalam aku hampir gak kuat. Kepala aku sakit banget sampai rasanya urat-urat yang ada di dalam tubuh semua tertarik. Urat saraf kepala, mata, gigi, menelan ludah pun sudah gak bisa. Kalian bisa bayangkan. Dan masuk makanan dan minuman pun bahkan sulit. Setiap apa yang aku konsumsi, makan, minum, langsung keluar. Dan tubuh aku jadi kekurangan cairan. Mata gak bisa melek karena terlalu sakit ke kepala. Dan sangat ingin mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman untuk jaga protokol kesehatan. Pakai terus masker, pakai hand sanitizer setiap habis dari keluar rumah atau mandi, ganti baju, banyak semprot desinfektan di bagian-bagian rumah. Teman-teman, kalian harus tahu pesan aku, COVID itu memang ada. Dan kalian harus tahu, punya uang pun kalian gak bisa dirawat di rumah sakit. Karena semua rumah sakit pun penuh. Dokter pun sudah kewalahan menangani pasien. So, stay safe ya teman-teman. Doain aku terus, semoga aku bisa melewati masa-masa 14 hari ini dan bisa kembali lagi beraktivitas. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Udah lama banget aku gak bikin video. Dan kali ini aku mau bikin video. Semoga video ini bermanfaat. Karena tahun ini, tahun kemarin kita kan lagi ada wabah COVID yang menimpa, mungkin bukan Indonesia aja, menimpa dunia. Yang bulan kemarin tuh lagi marak-maraknya banget. Termasuk aku sendiri. Aku terpapar COVID, positif COVID itu dari tanggal 17 Juni yang alhamdulillah sekarang aku udah sembuh. Dan aku mau berbagi ke kalian semua yang mungkin saat ini masih terkena positif, masih banyak yang keluarga yang kalian. Pertama aku mau kasih masukan, aku mau kasih tahu obat-obat yang aku pakai. Mungkin ini bisa, video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Semoga pertama karena dengan keadaan saat ini kan keuangan juga lagi susah, semua serba sulit. Dengan adanya video ini aku mungkin bisa membantu kalian. Pertama gak usah maksudnya kalau ke dokter ya pasti ke dokter ya, tapi karena dokter sekarang pun itu udah sulit banget dihubungin, dan kalau ke rumah sakit pun itu juga susah. Karena waktu itu aku juga ke rumah sakit dan untuk penanganannya itu lama gitu. Mungkin video ini bisa agak bermanfaat untuk kalian. Jadi kalian langsung cari aja obat yang aku pakai. Jadi apa sih obat yang dipakai? Yang alhamdulillah aku waktu pada saat aku sakit, aku tuh dibawa ke rumah sakit Pondok Indah, yang dimana menurut aku di Jakarta rumah sakit itu ya dengan dokter-dokter yang bagus, dokter yang baik, dan harga yang lumayan mahal. Jadi menurut aku dengan ada video ini, aku nggak mau panjang lebar juga. Dengan ada video ini kalian bisa bermanfaat apa sih obat-obat yang dipakai di RSPI gitu. Jadi kalian nggak mesti panik, kalian nggak mesti
harus nyari-nyari apa obat yang terbaik gitu kan. Terus kalian juga nggak mesti bayar mahal-mahal. Nah, aku akan sharing obat-obatan yang aku pakai selama aku sakit. Jadi singkat cerita, aku tanggal 17 Juli, aku 16-nya aku udah merasa demam. Bukan demam sih, kayak menggigil gitu. Terus tanggal 17 aku langsung swab PCR. Kalau aku saranin ya kalian nggak usah, ya kalau ada uang langsung aja PCR, karena aku dari sakit sampai seminggu setelah sakit itu hasilnya masih negatif gitu. Tapi kalau misalkan di PCR itu hasilnya selalu positif. Dan aku tanggal 17 waktu aku terpapar dan hasilnya positif, mungkin pertama aku stres. Nah, aku minta kalian untuk jangan stres. Terus karena dari stres itu kalian bisa langsung menurunkan imun kalian. Dan malamnya mungkin karena aku kepikiran dan aku pikir kayak bisa sembuh nggak ya, terus aku mikirin keluarga aku, terus agak stres. Terus habis itu obat-obat yang diminum juga nggak terlalu, aku bingung harus ngapain, aku bingung juga obat yang aku minum harus apa gitu, pokoknya udah kalang kabut gitulah ya. Terus jam 8 malam tiba-tiba aku drop, badan aku sakit semua dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu semuanya ngilu banget, urat-uratnya benar-benar kayak udah kayak sakaratul maut deh malam itu. Waktu aku dibawa ke RSPI itu malam-malam, terus aku sesak nafas, kepala aku sakit, mata aku sulit dibuka karena urat-urat saraf kepalanya tuh benar-benar kayak ketarik-tarik. Terus tenggorokan aku udah mulai sakit. Terus menggigil, pokoknya yang paling disulitkan tuh nafasnya tuh susah banget, kayak nafas gini gitu aja tuh nggak bisa, jadi kayak nafasnya Oke, jadi aku lanjut aja obat-obatan yang dipakai pada saat aku malam-malam ke RSPI. Dan itu juga aku nggak dapet tempat tidur ya, karena benar-benar full. Terus di tanggal 16-nya tuh sebenarnya aku tuh udah, waktu swab tanggal 16 aku udah cek kamar, aku takut terpapar dan aku udah ngecek supaya aku bisa dirawat. Nah, ternyata penuh. Terus tanggal 17-nya aku dibawa ke RSPI malam, terus udah nggak ada tempat tidur sama sekali. Terus di situ pun rame banget di UGD-nya, dan akhirnya aku tuh kayak pakai kursi yang digabung-gabung untuk ditidurin, saking nggak ada tempat tidur di sana. Terus habis itu sebelum aku ke RSPI, pertolongan pertama kalau misalkan kalian merasa sesak nafas dan udah nggak tahu lagi, terus kalian nggak bisa dapat oksigen dari rumah sakit. Nah, kalian harus pertama siapin ini di rumah. Ini penting banget. Jadi kalau udah ngap-ngapan, terus langsung kalian buka aja di bagian sini, terus disemprot. Mungkin sini ada caranya ya. Ini aku simpen karena barangkali ada yang membutuhkan lagi. Kemarin aku udah habis yang punya aku, terus aku simpen ini. Terus ini ada caranya di sini. Jadi dibuka, dicolok aja di depan, terus kalian semprotin gini aja. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ini bagus banget madunya. Ini dari HDI, Clover Honey. Kalian minum ini aja pagi, siang, sore, malam. Terus ini aku juga minum madu bawang lanang. Jadi hari ke berapa ya? Hari keempat aku COVID itu benar-benar sudah tidak merasakan apapun. Kayak makan apapun benar-benar nggak ada rasanya, bau juga nggak ada. Nggak nyium bau, nggak nyium wangi apapun. Nah, terus pertama aku makan bawang putih yang bener-bener bawang putih dapur aku makan. Tapi tiba-tiba aku dibawain ini karena aku cerita sama teman aku, terus aku dibawain yang sudah terkemas dan rasanya itu nggak terlalu bawang putih banget ini. Nanti aku akan kasih slideshow-nya juga di sini supaya kalian bisa catat atau screenshot. Terus aku ada minum vitamin C. Ini vitamin C-nya Simax 1000. Terus ini juga vitamin D. Nah, karena dokter pada saat itu ngecek darah
darah aku, ternyata aku kekurangan vitamin D. Ini kan D1000. Nah, jadi aku disuruh minum 3 langsung, jadi 3000 nih yang ini vitamin D. Dan ini juga bagus banget katanya untuk COVID nih, karena kakak aku dan anaknya juga ikut kena positif COVID kan. Jadi aku tetesin ini, terus dia merasa besokannya udah lumayan enakan. Ini nanti aku akan kasih juga di sini ya, yang jelas. Dan juga ini probiotik. Ini aku minum 1 kali sehari. Dan ini juga sangat penting banget, ini Sterimar. Jadi kalau ini kan harganya kurang lebih 140.000. Jadi kalau kalian mau lebih hemat, kalian beli aja itu kayak air NaCl, terus nanti beli suntikannya, terus kalian semprot terus. Gunanya untuk apa? Jadi untuk kuman-kuman atau virus-virus yang masih ada di dalam hidung yang sampai ke tenggorokan itu bisa dibersihkan selalu supaya agak lebih cepet matinya virus-virusnya, kuman-kumannya. Jadi kalian semprot aja kayak gini ke dalam hidung, terus nanti dalam keadaan posisi udah nggak gini ya, gini, terus nanti dia akan ada ke tenggorokan, terus kalian buang pakai tisu gitu. Oke. Lalu setelah sekarang sembuh, aku disarankan untuk minum Life Transfer Factor yang ini. Ini juga bisa buat anak-anak nih. Ini kalau udah sembuh sekarang minumnya sehari 1 aja. Dan ini yang plus pada saat kemarin COVID, For Life Transfer Factor ini sama sekali aku semuanya nggak ada di endorse ya. Aku merekomendasikan kalian supaya minum obat-obatan yang aku rekomendasi banget kalau kalian pada saat COVID atau masa penyembuhan. Ini kalau misalkan pas COVID aku minum yang plus. Ini sekali minum 2, aku minum pagi, sore dan malam. Sekali minumnya 2 ya. Lalu susu beruang kalian juga harus minum, tapi aku kasih tahu supaya minum obat-obatan semua jangan kalian barengin sama susu beruang. Kayak kasih jam 4 jam. Misalkan kalian minum ini, terus 4 jam kemudian kalian baru bisa minum si susu beruang, bagusnya lagi 6 jam. Terus 4 jam kemudian lagi kalian baru bisa minum obat-obatan yang lain. Terus pada saat penyembuhan aku masih ada batuk-batuk sedikit, terus aku minum Sanadril ini. Ini bagus banget dan aku senangnya dia tuh ada obat tidurnya, jadi ngerasa banyak istirahat tidur karena obat Sanadril ini. Dan ini obat-obat yang di RSPI banyak banget. Ini nanti resepnya semua aku akan kasih kalian langsung di sini. Aku fotoin, kalian bisa dok bisa nggak ya aku dapetin ini semua obat-obat ini. Misalkan kalian ke Halo Dokter, terus atau ke dokter-dokter yang biasa, dok tolong dong resepin ini. Nah kalian bisa langsung tebus langsung tuh kalau misalkan udah ada resepnya di apotik-apotik, daripada kalian harus antri-antri ke rumah sakit. Pertama juga rame banget, terus kedua juga takutnya yang namanya virusnya banyak banget di situ, takutnya bukannya sembuh malah tambah sakit. Terus jadi juga bisa mengirit dananya juga kan kalau kalian nggak mesti ke rumah sakitnya gitu. Dan yang benar-benar harus tertolong jadinya nggak numpuk di rumah sakit gitu. Terus ini aku pakai antivirusnya, ini aku pakai Avigan yang sekarang katanya susah banget didapetinnya. Mudah-mudahan pemerintah udah langsung punya cara untuk memproduksi lagi obat-obatnya dengan cepat. Terus ini aku juga dikasih vitamin D juga dari Rumah Sakit Pondok Indah. Tuh sebanyak ini. Jadi kalian jangan merasa sendirian kayak aduh capek nih obat-obatannya banyak banget. Enggak, semua yang mau sembuh memang mengkonsumsi obat sebanyak itu gitu. Jadi terus berjuang, terus berusaha, positive thinking, dan kalau bisa nomor 1 happy, bahagia, jangan mikirin yang aneh-aneh. Kalau bisa yang kira-kira temen atau berita-berita yang suka ngirim-ngirimin yang gak enak-enak itu kalau bisa kalian blok-blokin aja dulu, supaya nomor 1 adalah diri kalian sendiri, supaya kalian happy. Siapapun yang bikin kalian gak happy
menurut aku tinggalin aja dulu, karena diri kita itu udah paling penting untuk sehat kalau pada saat sakit. Berita-berita kalau bisa nggak usah ditonton dulu. Dan di luar sana bukannya kita nggak peduli, banyak banget yang meninggal, tapi karena aku takut stres, jadi aku lebih pilih untuk nggak mau denger dulu dan nggak mau buka sosial media, karena kalian harus happy, kalian harus nonton yang berita-berita yang enak. Kalau bisa jangan nonton berita maksudnya, terus nonton yang lucu-lucu kayak apa tuh namanya, yang apa sih, lapor pak, aku kasih tahu kalian, aku selama COVID suka nonton itu, jadi happy, ketawa terus gitu. Jangan nonton yang berita-berita yang gak bagus. Sempet aku pada saat hari ke-6 apa hari ke-7 TV aku gak sengaja hidup terus kan, jadi ketiduran, pas jam 3 pagi kebangun, itu aku melihat berita yang 180 orang per hari meninggal karena COVID, terus dikuburkan secara COVID. Itu aku stres banget jadinya, terus menurunkan imun, jantung aku jadi deg-degan lagi, nafas aku jadi susah lagi, padahal itu aku gak sengaja karena TV aku lupa aku matiin dan hidup terus. Dan pas kebangun aku ngeliat berita itu dan imun langsung turun. Semenjak itu aku kayak nggak mau nonton yang bikin aku drop lagi. Aku nonton yang lucu-lucu aja, yang ngelawak-ngelawak. Terus aku ngubungin temen-temen yang aku minta telepon dong yang bisa menaikkan imun gitu, yang lucu-lucu. Terus nextnya selain itu aku juga minum Sob-Sobarasi dan Usukutsi. Kalau Usukutsinya ini ada di apartemen, jadi ketinggalan yang satu. Jadi aku nggak bisa tunjukin kalian, tapi nanti aku tetap taruh gambarnya di sini. Ini ada Sob-Sobarasi. Ini waktu aku kehilangan indera penciuman. Ini 2 hari aku minum ini. Ini qadarullah ya alhamdulillah, langsung kayak berasa kok udah ada bau-bau pisang ya waktu aku makan pisang. Walaupun di sininya dirasanya belum, tapi wanginya udah ada, pisangnya tuh udah senang banget. Ini masya Allah, aku minum 2 hari Utsukutsi dan Sob-Sobarasi itu langsung enakan gitu. Terus ditambah ini aku Propoelix yang untuk imun, sampai sekarang aku masih minum. Sampai orang di rumah, mbak aku, siapapun yang waktu itu pada saat aku COVID ketemu aku kasih juga ini satu papan itu loh. Terus aku kasih nih, minum ya 1 hari 1 ya, biar sehat juga ya. Terus untuk tenggorokan, setelah sembuh tenggorokan masih sakit dan batuk kan ya. Terus aku dibantu sama ini bener-bener bermanfaat banget dan cepet banget matiin virus, matiin kuman di tenggorokan. Lagi nggak enak, kalian harus minum ini murah segini, kalau nggak salah cuma 200.000, tapi besar banget manfaatnya. Ini bagus banget. Ini bisa kalian pesen di Shopee atau Tokopedia. Ini kalau aku pakai yang merek ini, mungkin kalian terserah mau pakai merek apa. Ini benar-benar bagus banget untuk tenggorokan. Kalian juga bisa nge-googling apa manfaatnya ini. Ini manfaatnya salah satunya bisa membunuh virus atau kuman. Jadi memang rasanya asem dan pokoknya benar-benar asem deh gitu. Tapi tenggorokan yang udah nggak enak aja bisa langsung kayak kok langsung enakan ya. Ini kalau ini sih benar-benar the best, langsung berasa banget manfaatnya. Dan juga kayak aku dikasih teh gitu kan, terus aku dikasih wedang empon-empon kayak gini yang isinya kayak temulawak, jahe, kunyit, serai, kayu manis, rempah-rempah. Terus ini udah dibuat kayak begini. Atau kalau kalian mau irit juga, kalian buat aja sendiri. Jahe merah, terus temulawak, kunyit, serai, kayu manis. Itu kalian rebus, terus bisa kalian minum. Jadi terakhir aku cek toraks aku, yang alhamdulillah semuanya juga hasilnya bagus. Ya gitu aja pokoknya. Video dari aku semoga bermanfaat. Dan kalau kalian yang masih sakit, kalian semangat. Terus juga tonton deh video yang
ada beberapa dokter, dan kemarin juga aku sempat ke kontrol ke RSPI. Jadi pada saat itu aku udah lebih dari 20 hari COVID. Terus dokter di RSPI bilang, terakhir CT aku tuh kan sudah 35. Terus dokter bilang kalau sudah 15 hari itu kalau dengan keadaan kita sehat itu bisa dinyatakan sudah sembuh dan virusnya itu sudah mati. Dan aku nggak mau asal ngomong, mungkin nanti aku akan kasih tahu juga videonya di sini. Kalau sudah 10 hari dari gejala, bukan dari swab ya, jangan bingung lagi ya, nggak usah tanya lagi nanti di kolom komentar ya. Dari pertama kali bergejala ya, mulai meriang misalkan, atau mulai flu, mulai sakit kepala, mulai pilek ya, mulai batuk ya. Dari itu sampai tambah 10 hari. Kalau ternyata tidak ada demam setelah 1 hari 1 kali 24 jam, CDC itu mempersilahkan dan memastikan bahwa itu tidak menular lagi ya. Jadi hari ke-11 setelah gejala, silakan kembali berkumpul dengan keluarga masing-masing. Yang mau bekerja di perusahaan silakan bekerja. Loh, terus virusnya itu sudah mati tapi masih ada, jadi kalian tetap harus minum vitamin, kalian harus tetap jaga jarak, jaga protokol kesehatan. Tapi waktu itu dokter bilang, ketemu aja keluarga, kamu ini udah 20 hari dengan keadaan seperti ini, kamu udah sehat gitu. Jadi yang bener dok, iya insya Allah gitu. Terus ditambah aku juga nggak googling, ada dokter dan beberapa dokter yang bilang kalau sudah 20 hari itu sudah aman gitu. Gitu sih, pokoknya sekian video aku. Semoga video aku bermanfaat. Kalian tetap semangat, kita bisa ngelewatin ini semua, kita bisa berjuang sama-sama. Tetap support keluarga, teman yang lagi sakit, dan kasih berita-berita yang menyenangkan, atau kasih yang pokoknya enak-enak biar teman-teman kalian happy. Thank you for watching. Assalamualaikum.